Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1197. Menipu. Ranger mengirim tatapan tajam ke Scorpion. Mengabaikan sang elementalis, Ranger langsung terbang menjauh. Mereka saat ini adalah iblis. Hukuman tiada yang akan mereka derita sangat berat. Jika mereka sudah tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan si Feng, bertahan dalam upaya itu hanya akan menjadi bodoh. Selain itu, bahkan jika mereka ingin menghentikan si Feng dan yang lainnya memasuki Pulau Iblis, tempat terbaik untuk melawannya bukanlah di laut, tetapi di Pulau Iblis itu sendiri. Mereka adalah iblis. Mereka memiliki ketahanan magik bawaan yang sangat tinggi, terutama ketahanan kegelapan. Mereka tidak perlu khawatir tentang kekuatan korosif gelap di pulau itu. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk lawan mereka. Lebih penting lagi, Pulau Iblis diselimuti kabut abu-abu, yang secara signifikan mengurangi jangkauan penglihatan para pemain. Namun, iblis seperti mereka tidak terpengaruh oleh kabut abu-abu Pulau Iblis sama sekali. Mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan si Feng dan yang lainnya, yang keterampilan berserknya berada di cooldown pada saat itu. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Si Feng sama sekali tidak memberi kesempatan pada Ranger dan Elementalis. Mengaktifkan Wind Reader, dia meninggalkan bayangan di mana dia berdiri saat dia langsung muncul di depan dua anggota Flower of Seven Sins. Dia kemudian dengan kasar mengayunkan Killing Ray. Ledakan api guntur. Petir dan api turun ke Ranger dan Elementalis, dan bahkan lapisan es di bawah keduanya mulai runtuh dan menguap. Dia melarikan diri. Ketika petir dan nyala api menghilang, si Feng hanya melihat satu boneka iblis mengambang di atas air. Boneka ini tidak lain adalah milik Elementalis Scorpion. Adapun Ranger berbaju hitam, dia tidak terlihat dimanapun. Namun, si Feng tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Tidak seperti iblis rendah, iblis tinggi tidak hanya menerima lebih banyak peningkatan pada fisik dan atribut dasar mereka tetapi juga harus mempelajari beberapa keterampilan iblis yang kuat, bahkan keterampilan dengan kemampuan melarikan diri yang kuat. Transfer gelap. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk berteleportasi ke lokasi manapun dalam radius 3000 yard. Aktivasinya tidak memerlukan waktu persiapan, tetapi memiliki cooldown 6 jam yang lama. Adanya skill ini membuat membegal pemain High Demon menjadi sangat sulit. Penjaga hutan berhasil melarikan diri, tetapi anggota bunga 7 dosa lainnya yang melarikan diri kembali ke Pulau Iblis bukanlah iblis tinggi. Tanpa ragu-ragu, si Feng segera mulai mengejar para pemain iblis itu. Meskipun kedua sisi bergerak di udara, si Feng bisa terbang bebas di langit karena Wind Reader, sedangkan pemain Demon hanya bisa meluncur. Kecepatan kedua sisi adalah dunia yang terpisah satu sama lain. Adapun serangan yang diluncurkan oleh para pemain iblis, tidak hanya si Feng dengan mudah menghindarinya, tetapi dia bahkan menggunakan kesempatan untuk memperpendek jarak di antara mereka. Siapapun yang berhasil ditangkap si Feng terbegal hanya dalam beberapa pukulan. Awalnya, ada lebih dari 80 iblis rendah yang melarikan diri kembali ke Pulau Iblis. Namun, yang benar-benar berhasil mencapai pulau itu berjumlah kurang dari 30 orang. Begitu mereka mencapai Pulau Iblis, si Feng berhenti mengejar. Pulau Iblis penuh dengan monster level 70+. Jika dia tidak berhati-hati, dia pasti akan menarik perhatian monster. Jika itu terjadi, dia tidak hanya tidak akan bisa membegal anggota Flower of Seven Sins, tapi dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Faktanya, begitu si Feng melangkah ke pulau itu, dia melihat lebih dari selusin penguntit bayangan. Tanda hubung. Penguntit bayangan, makhluk gelap, Tuan Besar. Level 71. Health power 37.000.000, 37.000.000. Tanda hubung. Ketika Passing Monarch dan yang lainnya menginjakkan kaki di pulau itu juga, mereka tidak bisa menahan napas ketika melihat pemandangan ini. Tidak lama setelah mereka tiba, pemandangan lebih dari selusin Great Lord level 70+ menyambut mereka. Terlebih lagi, ini hanyalah yang bisa mereka lihat. Bagaimana dengan yang ada di hutan yang tidak bisa mereka lihat? Ini jelas bukan tempat yang harus dikunjungi manusia. Saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari tengah pulau dan bergema di seluruh tempat. Bahkan penguntit bayangan ketakutan dengan raungan ini. Segera setelah itu, pilar cahaya hitam putih muncul dari jantung pulau. Begitu pilar cahaya ini muncul,
melewati monark dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah tubuh mereka bukan lagi milik mereka sendiri, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa menggerakkan ujung jari mereka. Hanya dalam waktu singkat mereka secara bertahap memulihkan mobilitas mereka. Apa itu? Monark yang lewat menatap pilar cahaya hitam putih, benar-benar dikejutkan oleh pemandangan spektakuler di hadapannya. Pada saat ini, langit di atas Pulau Iblis mulai runtuh, membentuk lubang hitam. Melewati monark samar-samar bisa melihat mata raksasa di dalam lubang hitam. Hanya dengan sekali menatap bola mata ini, dia akan menyadari betapa menakutkan makhluk di dalam lubang hitam itu. Pada kenyataannya, bukan hanya Pasing Monark dan yang lainnya yang merasa takut. Pada saat ini, bahkan si Feng bisa merasakan aura kematian membayangi dirinya. Selain itu, dia mendeteksi aura yang sangat familiar yang memancar dari lubang hitam itu, kekuatan dewa. Namun, kekuatan dewa yang dia rasakan sekarang benar-benar berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Dalam contoh sebelumnya, kekuatan dewa yang dia rasakan semuanya berasal dari item. Selain itu, karena kekuatan dewa dari barang-barang ini berasal dari dewa, kekuatan dewa yang bisa mereka pancarkan sangat lemah. Jika si Feng membandingkan kekuatan dewa dari item dan kekuatan dewa yang dia rasakan sekarang, yang pertama terasa setipis udara, sedangkan yang terakhir terasa sepadat merkuri. Bagaimana ini mungkin? Saat si Feng menatap bola mata merah besar itu, dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ini acara di Pulau Iblis? Dalam domain God, seringkali terjadi peristiwa seperti itu. Bagi para pemain, peristiwa ini merupakan bencana dan peluang. Namun, si Feng dengan cepat menolak pemikiran ini. Menurut apa yang dia ketahui tentang peristiwa, dewa yang nyata tidak bisa muncul. Pada saat ini, dia dapat mengatakan dengan sangat pasti bahwa bola mata besar itu adalah mata dewa. Alasan kepastiannya adalah pengalaman pribadi dengan tekanan semacam ini, jadi dia pasti tidak salah. Pada saat yang sama, anggota Bunga Tujuh Dosa di Pulau Iblis semuanya mengungkapkan ekspresi bersemangat satu demi satu saat mereka melihat bola mata raksasa di langit. Keberhasilan. Pihak Bos Brute berhasil. Hahaha, masa depan domain dewa akan menjadi era Bunga Tujuh Dosa. Pada saat ini, anggota Bunga Tujuh Dosa sangat bersemangat sehingga mereka benar-benar melupakan pertempuran mereka dengan si Feng sebelumnya. Sementara itu, seiring dengan kemunculan bola mata raksasa ini, 3 item ungu emas yang mempesona jatuh dari ruang yang kusut. Setiap salah satu dari 3 item memancarkan kekuatan dewa yang kuat yang bisa membuat seseorang bergidik. Segera setelah itu, suara pengumuman sistem memasuki telinga si Feng dan yang lainnya. Tanda hubung. Pengumuman sistem, beberapa pemain telah mengaktifkan paket ekspansi baru, Gangguan Dewa Iblis. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1198. Domain dewa memiliki banyak paket ekspansi. Di antara mereka, beberapa memiliki pengaruh yang sangat kecil atas permainan, sementara beberapa akan berdampak pada dunia secara signifikan. Ambil paket ekspansi Abyss Invasion sebagai contoh. Paket ekspansi hanya mempengaruhi kerajaan Menara Kembar dan negara-negara tetangga. Paket ekspansi Gangguan Dewa Iblis, bagaimanapun, mempengaruhi semua domain dewa. Bahkan dapat dikatakan bahwa dampak paket ekspansi sama besarnya dengan pembaruan sistem. Meskipun paket ekspansi Gangguan Dewa Iblis belum diperkenalkan di situs web resmi, itu bukanlah kabar baik untuk pemain biasa. Sebaliknya, paket ekspansi ini menguntungkan pemain gelap dan pemain iblis. Karena paket perluasan Gangguan Dewa Iblis ini, batasan sistem pada domain dewa telah dilonggarkan, mungkin rusak, memungkinkan kekuatan gelap tumbuh secara eksponensial lebih kuat. Akibatnya, kekuatan gelap menemukan lebih banyak area di mana mereka bisa berkumpul. Titik pertemuan ini mengacu pada kota-kota NPC. Saat kekuatan gelap menduduki lebih banyak kota, pemain gelap dapat memperluas jangkauan mereka, memiliki waktu lebih mudah untuk membegal pemain, dan menukar poin yang mereka peroleh dengan lebih banyak kekuatan. Ada juga alat tertentu yang memungkinkan seseorang untuk membegal pemain lain di kota NPC dan pergi dengan selamat, menghindari penjaga NPC. Setelah Gangguan Dewa Iblis diaktifkan, kota-kota NPC tidak lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi para pemain. Selain itu, jika seseorang tidak berhati-hati saat menjelajahi medan, NPC kekuatan gelap bahkan mungkin akan mengambil nyawanya. Bandit NPC, khususnya, menjadi lebih umum. Karena ini, domain dewa akan jatuh ke dalam kekacauan. Penyergapan di lapangan menjadi lebih sering, dan serangan NPC kekuatan gelap di kota-kota NPC akan menjadi kejadian sehari-hari.
Namun, ini bukanlah perubahan terpenting. Setelah memicu paket ekspansi ini, semua monster domain dewa akan mendapatkan kemampuan untuk belajar dan berevolusi. Mereka kemudian dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sederhananya, jika sejumlah besar pemain terus-menerus membegal monster di suatu wilayah, monster ini secara bertahap akan tumbuh lebih kuat, menjadi semakin sulit untuk dibegal. Tentu saja peningkatan ini bukannya tanpa batas. Monster biasa dapat, paling banyak, tumbuh sesuai standar lantai 2 menara percobaan, sementara monster elit dan elit khusus dapat membidik standar lantai 3. Chieftains bisa tumbuh ke standar lantai 4, Lord dan High Lord ke standar lantai 5, dan Great Lord dan Grand Lord ke standar lantai 6. Untungnya, ada cara untuk mengatasi masalah ini, leveling di mana hanya sedikit orang lain yang berani. Monster yang pemain tidak bertani akan mempertahankan standar rendah mereka. Pemain juga bisa merintis peta tingkat tinggi. Tempat-tempat ini memiliki populasi pemain yang sama rendahnya. Karena paket ekspansi ini, berbagai persekutuan besar menjadi lebih antusias untuk merintis peta baru. Mereka tidak lagi membatasi diri pada wilayah mereka sendiri. Ini, pada gilirannya, meningkatkan intensitas persaingan antar persekutuan. Sisi baiknya, monster yang berevolusi dan meningkat akan memberikan lebih banyak EXP, memungkinkan pemain untuk naik level lebih cepat. Saudara Ye Feng, pulau ini terlalu berbahaya. Saya pikir kita harus pergi, melewati monark dengan cemas menasihati si Feng. Meski bola mata raksasa di langit telah menghilang, pulau itu terasa lebih berbahaya sebelumnya. Nalurinya menyuruhnya lari. Mendengar ini, si Feng melihat Shadow Stalkers, yang tiba-tiba mengamuk. Sambil mendesah, dia berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Dengan situasi di Pulau Iblis seperti itu tidak cocok untuk mereka saat ini. Aura Dewa Iblis telah mendorong monster pulau itu mengamuk. Dalam keadaan ini, kekuatan tempur mereka telah meningkat setidaknya 30%. Pulau Iblis sudah berbahaya baginya. Sekarang monster telah mengamuk, mustahil untuk mencapai reruntuhan kuno. Jika dia ingin melakukannya, dia hanya bisa menunggu sampai monster di sini kembali ke keadaan normal mereka. Saat si Feng dan yang lainnya berbalik untuk pergi, raungan monster mencapai mereka dari dalam hutan. Pada saat berikutnya, anjing setan berkepala 3 yang tingginya lebih dari 5 meter meluncur keluar dari pepohonan. Seorang pria buas dengan rambut acak-acakan duduk di atas haun iblis ini. Pria itu tingginya lebih dari 2 meter, setengah kepala lebih tinggi dari kola. Pria itu memiliki lengan yang tebal dan kuat. Pria itu membawa tombak merah tua di punggungnya, yang panjangnya dihiasi dengan tanda dewa berwarna merah darah. Cahaya api menelan ujung tombak. Sekilas, terlihat jelas bahwa tombak ini bukanlah senjata biasa. Sekelompok pemain mengikuti pria di atas tidak kurang dari Mount Perunggu. Orang-orang ini sebagian besar berada di sekitar level 43. Siapakah orang-orang ini? Melewati monark menoleh ke arah parti 6 orang, terkejut. Anggota aliansi kebebasan lainnya juga terkejut. Anjing setan berkepala 3 sangat besar. Alih-alih Mount, itu tampak seperti monster peringkat Lord. Mereka belum pernah mendengar tentang Mount seperti itu sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, orang buas di atas haun iblis sebenarnya level 45. Sementara itu, si Feng mengenali orang buas ini saat dia melihatnya. Brute Spear. Di masa lalu, Brute Spear adalah ahli bunga 7 dosa yang relatif terkenal. Saat itu, seluruh dunia menyebut dia sebagai dewa yang kejam. Dalam domain dewa, setiap pemain yang dijuluki dewa adalah ahli peringkat dewa tingkat 6. Alasan dia dikenal sebagai Brute God dan bukan Spear God adalah kekuatannya yang tidak manusiawi baik di game maupun di dunia nyata. 5 orang lainnya di belakang Brute Speed semuanya adalah ahli dari bunga 7 dosa. Standar tempur mereka setara dengan Ranger berpakaian hitam sebelumnya, setelah mencapai alam air mengalir. Bahkan di Super Guild, kelompok ahli seperti ini jarang terjadi. Seseorang hanya akan bertemu mereka dengan frekuensi tertentu di Dark Arena. Kalian baru saja membegal anak buahku. Brute Spear bertanya dengan dingin saat dia menatap si Feng dan yang lainnya. Suara Brute Spear terdengar kasar. Meskipun dia berbicara dengan normal, kata-katanya terdengar seperti auman harimau. Dia seperti jenderal zaman kuno dan mengeluarkan perasaan yang sangat menakutkan. Rekan teman, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Monark yang lewat bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Brute Spear dan anggota Flower of Seven Sins lainnya menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan. Kami tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang Anda. Mereka menyerang kami lebih dulu. Kami hanya membalas.
Petik 2. Saya tidak peduli. Saat ini, saya bertanya apakah kalian membegal orang-orang saya atau tidak. Brutespir menuntut sekali lagi, mengabaikan kata-kata melewati Monarch.